Namun di balik sebuah opini tersebut, satu hal tetap jelas. Setiap individu memiliki cara masing-masing dalam menghadapi tekanan publik. Tidak ada satu pola yang benar untuk semua situasi, karena setiap kontroversi memiliki dinamika dan konteksnya sendiri. Dan pada akhirnya, efek yang dibicarakan publik ini lebih menggambarkan cara dunia. Kontroversi yang melibatkan nama Cristiano Ronaldo kini memasuki babak baru. Jika sebelumnya perdebatan hanya berfokus pada hubungan permainan Joao Neves dan Ronaldo di lapangan, kini perhatian publik justru tertuju pada sosok-sosok di luar lapangan yang ikut terseret ke dalam pusaran drama tersebut. Nama Madalena Aragao dan Georgina Rodriguez menjadi dua nama yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Semuanya bermula ketika media sosial dihebohkan oleh tangkapan layar yang beredar luas dan dikaitkan dengan Madalena Aragao, pacar Joao Neves. Dalam unggahan yang viral tersebut beredar balasan yang diduga berbunyi, "Suruh kambingmu itu pensiun, dia sangat egois." Kalimat itulah yang kemudian memicu kemarahan besar dari para pendukung Cristiano Ronaldo di berbagai belahan dunia. Awalnya banyak yang mengira kontroversi ini hanya akan bertahan beberapa jam. Namun situasi berubah ketika Georgina Rodriguez ikut menjadi sorotan setelah reaksinya terhadap unggahan yang membahas isu tersebut menjadi viral di media sosial. Georgina Rodriguez bereaksi terhadap unggahan Instagram Record Meksiko. "Wow, generasi ini semakin kuat." Melihat itu semua gara-gara ucapan Georgina, situasi Portugal semakin parah. Di mata sebagian netizen, kemunculan nama Georgina membuat kontroversi yang mulai mereda kembali hidup. Perdebatan yang semula hanya melibatkan fans sepak bola kini berkembang menjadi konflik opini yang menyeret pasangan para pemain. Dari situlah ledakan besar terjadi. Dalam hitungan jam, nama Madalena Aragao menjadi trending di berbagai komunitas sepak bola. Ribuan komentar membanjiri media sosialnya. Setiap unggahan lama kembali diangkat. Setiap foto dipenuhi tanggapan dari pengguna internet yang ikut memberikan pendapat mereka. Yang mengejutkan, gelombang reaksi tersebut tidak hanya datang dari Portugal. Fans Ronaldo dari Asia, Timur Tengah, Amerika Selatan, Afrika, hingga Eropa ikut terlibat dalam perdebatan yang semakin besar. Banyak pengamat media sosial menilai bahwa inilah bukti besarnya pengaruh Cristiano Ronaldo. Ketika nama Ronaldo masuk ke dalam sebuah kontroversi, dampaknya bisa berkembang jauh melampaui isu awalnya. Situasi yang tadinya hanya berupa satu komentar berubah menjadi pembahasan global. Yang awalnya hanya diskusi kecil, berubah menjadi perang opini yang menyeret jutaan pengguna media sosial. Di tengah semua itu, muncul perdebatan baru. Sebagian pihak menilai bahwa figur yang berada di sekitar para pemain sepak bola kini juga berada di bawah sorotan yang sama besarnya dengan para pemain itu sendiri. Setiap komentar, setiap reaksi, bahkan setiap emoji dapat menjadi bahan pembahasan selama berhari-hari. Dan pada akhirnya, inilah yang membuat kontroversi tersebut menjadi begitu besar. Bukan hanya karena nama Joao Neves, bukan hanya karena Madalena Aragao, bukan hanya karena Georgina Rodriguez, tetapi karena di tengah semua cerita itu, terdapat satu nama yang memiliki pengaruh luar biasa besar di dunia sepak bola, Cristiano Ronaldo. Ketika nama Ronaldo muncul dalam sebuah kontroversi, dunia tidak hanya memperhatikan, dunia bereaksi, dunia berbicara, dan dunia ikut masuk ke dalam perdebatan itu. Karena itulah apa yang awalnya tampak seperti sebuah komentar biasa, akhirnya berkembang menjadi salah satu perbincangan terbesar di media sosial sepak bola. Sebuah pengingat bahwa di era digital saat ini, satu kalimat dapat memicu ribuan reaksi, dan satu kontroversi dapat berubah menjadi badai global hanya dalam hitungan jam. Namun di tengah seluruh kontroversi yang terjadi, banyak netizen justru menyoroti hal lain yang dianggap tidak kalah penting. Mereka menilai bahwa situasi mungkin tidak akan berkembang sebesar ini apabila semua pihak memilih untuk lebih tenang dan tidak ikut masuk ke dalam pusaran perdebatan yang sedang memanas. Karena itulah nama Antonella Roccuzzo kembali menjadi bahan perbandingan di media sosial. Bukan karena ia sering berbicara, justru sebaliknya. Selama bertahun-tahun mendampingi Lionel Messi menghadapi kritik, ejekan, kekalahan, hingga berbagai kontroversi besar, Antonella hampir tidak pernah terlihat ikut masuk ke dalam perdebatan publik. Ia memilih diam, menjaga jarak, dan membiarkan Messi menyelesaikan urusannya sendiri di dalam lapangan.
Sikap itulah yang kini banyak dibicarakan netizen. Mereka menilai bahwa ketika situasi sedang panas, terkadang ketenangan jauh lebih bernilai daripada respon apapun. Karena faktanya, setiap komentar dari figur publik memiliki dampak yang sangat besar. Ketika sebuah kontroversi sudah menjadi konsumsi jutaan orang, satu reaksi kecil saja bisa memunculkan ribuan reaksi baru, memperpanjang perdebatan, dan membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Itulah mengapa banyak pengguna media sosial beranggapan bahwa ketenangan adalah pelajaran paling berharga dari seluruh kisah ini. Sebab ketika emosi mulai menguasai keadaan, yang dibutuhkan bukanlah lebih banyak suara, melainkan lebih banyak kendali diri. Dan pada akhirnya, inilah yang terus menjadi perbincangan publik, bahwa di tengah dunia sepak bola yang penuh tekanan, kritik, dan sorotan, terkadang orang yang paling kuat bukanlah mereka yang selalu menjawab setiap serangan, melainkan mereka yang mampu tetap tenang ketika seluruh dunia sedang ribut di sekelilingnya. Pada akhirnya, di tengah derasnya opini dan perdebatan yang terjadi di media sosial, muncul satu sudut pandang yang terus dibicarakan publik. Bagaimana figur di sekitar pesepak bola juga ikut disoroti ketika sebuah kontroversi meledak. Banyak netizen kemudian menyoroti sosok Antonella Roccuzzo yang selama ini dikenal menjaga jarak dari berbagai polemik dan memilih untuk tidak ikut terlibat dalam perdebatan publik yang menyangkut karir Lionel Messi. Dari situlah muncul istilah yang ramai dibicarakan warganet sebagai efek ketenangan, sebuah anggapan bahwa sikap tidak merespon secara emosional di ruang publik dapat membantu meredakan situasi dan menghindari perpanjangan konflik. Sebagian publik kemudian membandingkan dengan berbagai kasus lain di mana reaksi cepat di media sosial justru membuat sebuah isu semakin membesar. Dari perbandingan itulah muncul pandangan bahwa di dunia sepak bola modern, bukan hanya pemain yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang ikut menentukan bagaimana sebuah isu berkembang. Namun di balik sebuah opini tersebut, satu hal tetap jelas. Setiap individu memiliki cara masing-masing dalam menghadapi tekanan publik. Tidak ada satu pola yang benar untuk semua situasi, karena setiap kontroversi memiliki dinamika dan konteksnya sendiri. Dan pada akhirnya, efek yang dibicarakan publik ini lebih menggambarkan cara dunia melihat media sosial hari ini, di mana ketenangan sering dianggap sebagai kekuatan, sementara respon emosional seringkali dianggap sebagai pemicu berkembangnya sebuah isu menjadi lebih besar dari yang seharusnya. I'm a piece of the net, they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain, dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through.
like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find